HCL, Lysol, hand sanitizer. Ini siapa? Terus, ini mbakmu. ini cutting. Wow, enak banget. Gak enak iya tuh kudu. Piro? Piro ya ndek mbek sak pedus. Hah? Kasa steril ya. Ada beberapa di rumah sakit kasa steril itu sudah dikemas dalam pack-pack gitu ya. Jadi kemasan pack steril, jadi tidak di dalam kom seperti itu. Dan seperti itu. Jadi satu set steril isinya kasa, kom kecil kayak gini, lebih kecil lagi nggak segede ini. Ada yang ukurannya lebih kecil lagi. Jadi satu pack apa ya itu? Kayak ini loh. Tapi nanti bukan kertas, tapi plastik Mika gitu. Jadi dalamnya sini kelihatan dari luarnya kan. Isinya kasa, isinya apa mana? Kasa, terus habis itu pinset silubis satu, anatomi satu, habis itu ada kom kecil. Ini khususnya untuk set konsep steril. Enggak ya? Itu sebenarnya prinsipnya bersih sebenarnya. Bukan kons itu sebenarnya prinsipnya bersih. Kalau luka yang kemarin itu ya luka bersih itu prinsipnya adalah Steril. jadi ya kalau nanti perlu ganti handphone ya sudah ganti handphone yang bersih itu nggak apa-apa. Sekarang isi dari bak instrumen. Nah, jadi ada pinset silubis satu ya, ini silubis satu, ini yang anatomis 2. Udah teknik, ini sudah pengenalan alat-alat dari semester 1 tentunya wis lewat. Jadi jangan sampai tidak tahu mana pinset silubis, mana pinset Anatomis. ya. Kemudian ada lagi tambahan, ini gunting jaringan, bentuknya agak melengkung ke atas ya. Enggak, bentuknya agak melengkung ke atas ya. Ini nanti untuk menggunting jaringan kulit yang sudah mati. Debri demen tuh ya. Debri demen. Gunting tuh jaringan kulit yang mati nanti diangkat pakai pinset, ambil ya, ambil, hati-hati. Ketika nanti menggunting, jangan sampai kamu salah menggunting jaringan kulit yang sehat. Efeknya apa? Kalau kamu ternyata kamu kan lihat pasien, saya mati ya Pak ya, sabun jaringan kulit yang mati. Gunting, kamu lihat ekspresinya. Kalau pasien, aduh, berarti itu salah. Karena kamu menggunting jaringan kulit yang masih sehat. Tambah berdarah dan kemarin masih ingat teorinya. Ketika kamu membuat luka baru, otomatis fase penyembuhan lukanya balik ke awal. Jadi apa? Awal fase penyembuhan luka apa deh? Ayo. Vasokonstriksi. Habis vasokonstriksi apa? Hergana apa? Ayo. Habis vasokonstriksi, habis itu habis penyempitan pembuluh darah, habis itu diapain? Apalagi setelah sebelum inflamasi ada namanya apa? Patelet. Platelet respon itu apa? Patelet. Platelet respon itu apa? Pembukaan darah dulu, baru muncul fase selanjutnya adalah Inflamasi. selanjutnya proliferasi, regenerasi sel. Baru selanjutnya terakhir adalah Maturasi. Kalau sudah maturasi atau proliferasi, kamu membuat luka baru balik. Nah itu boleh. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika sudah luka bagus, sudah ada granulasi, menurun apik, warnanya merah semangka, hati-hati kamu pada saat di pinggir-pinggirnya ada jaringan masih yang ada jaringan kulit mati, tapi tengahnya sudah bagus. Pada saat kamu menggunting, benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti kamu menggunting jaringan kulit yang sehat. Kalau sudah ada bleeding, berarti pasti itu salah. Karena jaringan nekrotik tidak ada bleeding. Ketika jaringan kulit mati, sudah hitam kamu gunting, tidak ada bleeding. Ya, tapi kalau kamu gunting jaringan kulit yang sehat, dan pasien pasti ada nyeri dan ada kesakitan. Jadi hati-hati.
Kalau memang pencahayaannya kurang pada saat di ruangan, nah misalkan kan ruangannya agak gelap yang mungkin misalnya ada di pojok gitu, kamu nggak ketok ya bilang nyalain lampu atau gimana, atau mungkin apa namanya butuh bantuan orang lain untuk memastikan itu kamu tidak sampai salah gunting boleh gitu ya. Jadi tidak ya oke, kita tahu ilmunya diberitahu cara gunting gimana, tapi jangan sampai kita yang apa ya maksudnya asumsi itu lah ini kayaknya ini jangan itu sih bagus deh. Nah itu nggak yakin kamu, kayaknya itu nggak bagus. Jadi kalau kamu memang kurang yakin, bisa kamu panggil temanmu satu tim untuk membantu gitu. Atau panggil perawatnya lah, misalnya kalau besok kalau kamu masih semester 4 besok kayaknya nggak dilepas, nggak langsung dilepas deh, tapi masih didampingi loh sama si E-nya. Tapi kalau cuma TTP dilepas, TTP dilepas loh, karena sudah mulai TTP. Jangan sampai nanti semester 4 masih bingung cara mendengarkan bunyi sistolik sama diastolik. Ya, kalau belum bisa yuk latihan, kamu belajar. Jangan diam ya, belajar. Minimal ada usaha dulu. Kalau misalkan kalau misalkan udah nggak bisa, orang ngopo-ngopo, nggak ada usaha untuk belajar, tiba-tiba semester 4 dilepas di rumah sakit. Ini ya. Jadi kalau sudah dulu diajarkan, kemudian kamu disuruh untuk latihan mandiri, gunakan kesempatan itu. Ya, minimal TTP itu harus bisa ya. Sekali jangan sampai manipulasi data, harusnya tensinya tinggi tapi kamu bilangnya. Jadi kalau kadang tensinya biasanya berapa? Ya oke lah untuk inilah validasi, tapi ya tetap kamu harus ukur, harus tahu di mana itu normal atau tidak. Kadang masih 120 mbak, terus bapak soalnya sih kamu gunakan kok 100 misalnya 150 misalnya, kamu takut nih bukan normal, jadi pasien bilang kok 120, jadi nggak apa-apa 120 kan nggak dia tahu ya, yang ngukur adalah kamu sendiri. Pasien kan nggak mungkin maksudnya nggak mungkin, pasti akan percaya apa yang kamu sampaikan. Jadi nggak boleh ketika memang itu tinggi ataupun rendah sekali, cek proses 2 kali. Kalau kamu sudah 20 rendah sekali, kamu praktikan ya di situ. Boleh kamu bilang sama mbak tadi pasien yang swasta itu tensinya kok cuma 80, nah itu udah itu nggak boleh 80 kok 70 itu nadi itu udah lemah banget atau bahkan cepat gitu ya. Jadi atau misalkan tinggi kok itu saya tensi 180, 190 boleh kamu lapor ya. Sudah selesai tensi disampaikan ke pasien, besok kamu lapor, harus cek ulang biar nanti perawatnya biar untuk ngecek gitu, karena kamu memang tugasnya tidak sepenuhnya diberikan kepada praktikan. Kalau praktikan kan dia membantu ya, tapi memang harus ya berdasarkan real, tidak boleh yang validasi ulang ke perawatnya. Oke, lagi ini handphone ya. Terus ini ada apa nih? Ini dalamnya ada janda-jandanya. Saya pernah lihat belum? Ini saya lihat, tapi tak lihatkan kamu ya. Ini steril. Ini nanti dipotong sesuai dengan kondisi panjangnya lukanya. Kemudian ada alkohol swab. Mana? Ya. Enggak, kalau sudah pakai supratu ya supratu aja. Supratu ya. Oke, udah kita mulai. Ini nanti lukanya kita pakai ini apa namanya? Bapak, Ibu, ya. Perkenalkan namanya siapa, kamu sampaikan. Kemudian dari situ, gimana kabarnya Ibu pagi ini? Tadi bisa tidur enggak? Tadi pagi makannya habis enggak? Misalkan ya. Karena perawatan luka itu tidak dilakukan pukul. Ya pasti dia sudah sarapan. Ya, biasanya adalah jam 8, jam 9 gitu ya perawatan luka. Jadi kamu boleh nanya, bisa tidur enggak? Bapak atau Ibu sudah makannya tadi habis enggak? Ya. Kemudian habis itu kamu terus cek namanya, boleh cek ini Bapak Ibu namanya siapa, saya cek dibilang identitasnya ya. Dia namanya misalkan siapa, Siti
yang dapat disebutkan kita cek di dalam identitasnya. Oke, betul. Habis itu tanggal lahir dan sebagainya kamu sampaikan dan cocok. Kemudian habis itu kamu sampaikan mau ngapain, ya. Berarti di sini nanti kamu mau melakukan perawatan luka bakar. Tujuannya ya sama kayak kemarin apa satu? Mempercepat penyembuhan. Mempercepat proses penyembuhan luka. Dua apa lagi? Kalau sudah infeksi, dia sudah infeksi. Mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri. Apalagi? Nomor satu tadi apa? Mempercepat penyembuhan. Luka, habis itu dua mengurangi nyeri, membuat lebih nyaman juga bisa. Karena kalau lukanya kotor, habis itu dia nggak dibersihkan kan bau. Nah, bau itu dia membuat pasien tidak nyaman. Ya, kamu sampaikan satu kok ya boleh, kamu sampaikan tiga ya boleh, monggo. Yang penting harus disampaikan kamu mau ngapain, tujuanmu mau apa. Itu penting ya. Oke, kalau tujuan sudah, kemudian prosedurnya sama seperti kemarin. Jadi nanti ibu atau bapak nanti mohon izin saya akan membersihkan luka di area kaki ya, karena kan ini sudah rutinitas nih ibu bapak, karena ini sudah hari ketiga. Dan hari ini nanti saatnya untuk perawatan luka, jadi nanti akan saya buka balutannya ya. Kemudian setelah saya buka akan saya bersihkan lukanya dan nanti akan saya cek nanti ada pes nggak? Nah ya, nanti saya cek ada pesnya atau tidak ya Pak Bu gitu ya. Kemudian kalau sudah dicek, kemudian nanti kalau sudah ada kita cek pesnya ada atau tidak, nanti saya akan cek kembali adakah nanti jaringan kulit yang mati. Kalau misalkan ada jaringan kulit yang mati, nanti akan saya sekaligus saya bersihkan. Kalau sudah, nanti kalau sudah dibersihkan, nanti kemudian dibersihkan pakai cairan ya Bu ya, nanti saya pakainya NaCl Bu, ini adalah cairan yang aman, boleh kamu sampaikan begitu. Kemudian saya keringkan, saya tutup. Sebelum saya tutup saya kasih salep dulu Bu, baru saya tutup dengan balutan yang ya. Kayak kemarin kok, yang pertama kan buka dulu, ya kan? Pasti buka dulu untuk tiba-tiba bersihkan, enggak penting kan? Buka dulu balutannya, habis itu apa? Ya, dibersihkan, kemudian selanjut dicek dulu ada pesnya atau tidak, ada jaringan kulit mati atau tidak. Kalau ada jaringan kulit mati harus kamu bersihkan. Habis itu apa lagi? Harus dibersihkan ulang. Jadi bersihkan dua kali ya, bersihkan awal yang ngecek ada pes tadi sama yang terakhir ketika kamu sudah gunting jaringan kulit mati harus dibersihkan ulang. Pakai cairan NaCl, baru dikeringkan, baru dikasih salep, terus ditutup dengan menggunakan balutan yang jadi uraikan aja sendiri kalimatmu, yang penting urut. Jadi gak tiba langsung pakai salep padahal lu dibersihkan kan wae kan harus urut ya. Tapi uraikan sendiri kalimatnya, ada kurang lebih 7 langkah ya. Kalau sudah disampaikan prosedurnya seperti apa, jangan lupa tujuannya, habis tujuan adalah prosedur. Ingat ya, habis tujuan prosedur. Prosedurnya sudah kita sampaikan, kita kembali ke alat. Gimana Ibu sudah siap, Bapak sudah siap? Permisi Mbak, saya mau pipis dulu misalnya. Ya boleh dong Bu. Jadi jangan sampai pasien ketika kita melakukan sesuatu dia ngempet sesuatu dan dia nggak nyaman. Ya, tapi mau pipis dulu itu mau pipis dulu mungkin karena nanti prosesnya agak lama, kurang lebih adalah 10 sampai 15 menit. Nah, pipis 15 menit juga lumayan. Jadi tawarkan dulu dia sudah siap atau belum, mau pipis atau BAK tidak. Kalau iya ya suruh beliaunya untuk mau pakai pispot atau mau ke kamar mandi silakan. Ya, itu penting sekali. Kadang nggak dilakukan. Jadi pasien itu kadang aku mau bilang tuh ya nggak apa-apa, kita harus tawarkan dulu. Ketika kita tidak tawarkan, dia biasanya sudah lanjut aja, enggak gitu. Padahal sebenarnya dia pengen pipis tapi enggan untuk ya. Oke, kita kembali lagi ke alatnya ya. Alatnya sudah disiapkan di sampingnya pasien. Jangan sampai jauh-jauh, dekatkan denganmu dan dengan pasien ya. Jadi mengenakkan kita untuk mengambil dan kita melakukan tindakan gitu ya. Dekatkan sama kamu sama pasien. Kalau di rumah sakit biasanya pakai troli loh. Pakai troli jadi tidak dibawa bagi dulu enggak. Kok lontang tiba malah ya. Ini pakai troli gitu ya, gede pasien kelas A. Iki kok perawatan luka hiji loro. Gede gitu troli. Jadi tidak pakai bagi. Itu enggak. Jadi tenang ya. Jadi enggak usah khawatir kok nak gulung-gulungnya itu barusan lumayan banyak.
Awalnya nanti takutnya jatuh malah nggak nyaman pasiennya ya. Oke, lagi kita dulu. Kalau di rumah sakit, di bahasannya pasien jarang ada wastafel. Jadi kamu pastikan harus bawa hand scrub dari nurse station, harus bawa hand scrub. Ya. Jadi makanya sarung tangan adalah di sampingnya pasien, tidak di nurse station. Kemudian kamu nyentuh apapun yang ngono, terus baru ini kene mau nyentuh pasien ulang lagi, jangan ya. Jadi di nurse station ya sudah nggak usah pakai handphone, nggak pakai handphone. Nanti pas dipegang mau ke pasien baru cuci tangan ulang. Kamu lepas dari pasien, lalu aku harus cuci tangan lagi. Entah kamu pakai air yang mengalir atau pakai ya. Nanti di manajemen pasien safety kamu akan belajar 5 moment. Jadi ketika kamu megang kayak ini infeksi loh, tempat tidur pasien. Kamu nggak bawa apa nggak pegang. Tahu, rolling infeksi. Ya, jadi harus ketika mau pegang pasien harus cuci tangan, ketika selesai pegang pasien harus cuci tangan, ya. Oke, sudah. Kemudian alatnya kita siapkan. Pakai masker ya harusnya ya. Kalau sudah pakai masker nanti ngomongnya nggak jelas ya. Jadi kalau di rumah sakit pakai masker medis loh ya, bukan masker jabil atau masker apa sih jenisnya KF94 apa ya, bener ya? Nah itu pakai masker medis. Kalau disuruh praktek di rumah sakit, kamu beli satu box, mau buat kamu satu kelompok ya boleh. Kamu mau buat pribadi kamu sendiri, kan praktek kan nggak lama ya. KDM itu kamu semester 4 praktek nanti 3 minggu. Habis itu semester 5 full, nggak ada teori. Jadi kamu pergi ke luar, terus semester 5 itu nggak ada di kampus. Semester 5 itu full klinik di rumah sakit, semester 6 full teori di sini. Tahu ya, jadi kamu semester 4 itu nanti ada pemadatan. Nanti ya, ada pemadatan, jadi awal teori dulu. Dipadatkan hanya 2 bulan lah ya. Habis itu nanti di belakang 3 minggu kamu praktek klinik. Nah, selesai masuk semester 5. Semester 5 full dari awal. Biasanya September sih. Awal September sampai nanti Januari yang rumah sakit terus. Ya. Itu enggak akan ketemu teori di kampus. Nanti semester 6 balik lagi di kampus pembelajaran teori sama mengerjakan tugas akhir. Sampai cepat lulus tuh. Nggak liku-likunya kayak gitu. Sampai jadi mahasiswa. Terus udah lulus dan kerja. Amin. Oke ya. Oke, kita sudah siap. Ini kita pakai handscope. Ya, alat yang mau kita pakai juga kita siapkan. Rukanya kita siapkan, pasiennya kan di kaki ya. Permisi Bapak atau Ibu, izin. Saya mau buka selimutnya sedikit ya. Privasi ditutup ya. Kalau kamu ada korden ya ditutup, ya korden ditutup, pintu ya ditutup jebret. Ya. Jadi jangan sampai kalau kadang kelas 3 kan pembagian ya. Pemisah. Nah, pemisahnya kan cuma pakai apa ya korden gitu. Kadang kalau ada pasien ibu. Nggak boleh ya. Ada privasi ditutup. Nah, kamu di dalam sini ya. Keluarganya suruh keluar dulu. Keluarganya yang nunggu, kadang pas dijemuk dulu lah loh. Esok biasanya sore. Kadang perawatan luka ada sore juga loh. Ya, ada jemuk gitu pas suruh keluar dulu. Mau nih sih Bapak ini mau dilakukan perawatan luka sebentar ya mau gitu. Ini nggih bisa keluar sebentar. Jadi jangan kamu yang ini, kamu yang tidak bisa mengondisikan. Enggak usah RT yuk, jenguk kabeh. Makanya keluarganya misalkan izin mau menemani ya oke lah. Mungkin kan ya biomnya oke lah. Apalagi dia anak-anak misalkan ya pasti butuh ibu atau ayahnya atau boleh satu aja di dekatnya pasien nggak apa-apa. Tapi jangan rame-rame. Jangan ya. Nanti kamu juga nggak akan konsen kalau mereka kok ini kok ya.
terlalu rame ya. Oke, ini sudah kemudian ya namanya orang awam kan kalau lihat luka jadi kamu yang bisa mengkondisikan keuangan. Perawat harus bisa mengkondisikan ya, tapi harus ada etikanya ya. Pokoknya ya yang musik ya, yang musik ya. Ngomongnya ya, karena kita itu kalau di rumah sakit sekarang itu ada hotline loh, nomor kalau ada apa langsung nomor kontak nomor ini loh. Kalau kamu di rumah sakit saya lihat rumah sakit itu waktu juga kayak gitu. Kecuali rumah sakit yang masih di daerah ya itu, tapi kalau rumah sakit yang sudah tipe luar itu kok ada. Soal kalian juga kan dapat muardi, tapi nggak semua ya, nggak semua. Mungkin nanti separuh lah, dapat muardi ya separuh itu. Karena keterbatasan ya mereka nggak bikin sendiri. 42 jam. Jangan lari ya, ada rumah sakit yang nanti ada rumah sakit yang kalau muardi capek ya. Muardi capek, kayak kakak tingkat muardi itu capek ya, tapi kasusnya banyak ya. Ini cairan apa tadi? NaCl. Kok cukup mahal? Kangen dah. Ya sampai kira-kira ya dua atau tiga. Saya lihat sah. Di rumah sakit juga pakai ini dipakai cara pakai plester yang apa orang bukan tidak ada tapi kemudian Bojolnya nutupi anjir. kita mau siap-siap untuk membuka lukanya sama seperti dulu. Aku mau swab, kamu mau 2 sekalian ya boleh, karena 1 biasanya nggak cukup ya. Ambil 2 isi bapak ibu ya, saya buka ya pak balutannya. Nah ini ya kalau lukanya besar ya, kalau lukanya besar nggak Orang ketok, apa sih nggak? dikasih diguyur, rapinya begini-gini, nggak ada nih bantalan terserah sih mau bantal mau pelabur kayak gini, jadi diginiin kalau agak tinggi gitu gini. Nah nanti dia diguyur pakai cairan NaCl gitu, karena lukanya yang besar, habis itu dia luas, ini balutan ini luas, nek ditutup ini kesumen, jadi diguyur pakai air yang banyak ya, bawahnya dikasih bengkok atau baskom lah, kadang malah baskom ya. Baskom itu jadi airnya cairan yang kotor ini dia masuk ke dalam baskom, jadi dia bisa nggak kayak gini agak tinta. Nah ini itu ya, terus habis itu bawahnya dikasih baskom. Ini kan lukanya nggak terlalu besar lah ya, kita pakai. Kemudian kita buka
kadang kan lengket nih, ya, lengket. Kadang ada beberapa yang diguyur pakai Raja diguyur. Ya, ini kakinya dalam sepakat. Kakinya rasa di maksudnya utuh gitu ya udah angel ya mau diposisikan gini ya. Ini harus dibasahin ya biar nanti gampang karena ada beberapa kasus lengket. Nah, setelah basah ini kita bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana. Ya, ambil ya. Nah, kita observasi kondisi lukanya. Nah, ini ada jaringan kulit mati kan, hitam-hitam ya. Tuh, dia harus nanti diambil. Ingat kalau pos itu biasanya warnanya apa? Kuning. Warna dasar luka itu ada merah, ada kuning, sama ada hitam. Red, yellow, black. Hanya ada tiga itu. Kalau merah berarti menandakan apa? Kalau warna dasar luka merah bagus atau enggak? Bagus. Warna dasar luka merah itu berarti dia sudah proses granulasi. Ingat granulasi itu apa artinya? Pertumbuhan jaringan baru itu namanya granulasi. Warnanya apa kemarin? Kayak strawberry ya, merah semangka. Benar, strawberry dan warnanya merah semangka. Jangan membuat bleeding. Kamu tidak boleh membuat bleeding dengan jaringan kulit yang sudah bagus. Dia akan kembali lagi ke fase penyembuhan awal. Tidak boleh invasi ini ya. Perawatan lukanya akan tambah lama. Oke, nah ini warna dasar lukanya ada kuning, ya kan ya? Ada merah campur. Jadi bayanganmu aja, wah kok warna dasar luka merah berarti merah semua, belum tentu. Ada beberapa bagian sudah ada granulasi, ada beberapa bagian masih kuning, ada beberapa bagian wes hitam. Nah, yang hitam sama kuning, hitamnya dihilangkan pakai debridement gunting, yang kuning dibersihkan pesnya, gitu ya. Yes, kita akan mulai. Yang ini kan tadi sudah kita angkat ya di observasi ya, yang sudah nggak dipakai ya. Kita ambil dua. Kita bersihkan dulu yang area sekitar plasternya tadi ya, dalutan yang di sini kita bersihkan dulu satu kali aja. Nah, bersihkan area di pinggirnya sini. Bersihkan ya Pak. Kalau misalkan mau diulang dibalik. Balik pinggirnya. Kemudian kita akan melakukan pembersihan bagian tengah. Ya, sekali usap aja. Nanti habis itu kita dia adanya ada pes atau enggak, karena dilihat pun sebenarnya sudah kelihatan ya kan bahwa dalamnya ada pes. Tapi ada juga yang dimana ada gua. Lupa itu ada namanya gua. Gua itu tahu prinsip gua enggak? Bayangannya gua ngerti enggak? Jadi bolong, tau ngarepe bolong tapi jerone ada rongga jenis gua. Luka tuh bisa kayak gitu. Jadi di luarnya dia bolong ini, tapi nggak kelihatan kalau dia ada rongganya. Jadi kan tahunya kamu ada rongganya adalah bok pencet. Bok pencet itu apa kompresor ya? Jadi kayak dalamnya nggak ada apa-apa kompotnya loh. Bok pencet itu dia langsung kempes. Atau kamu masukkan kasa, dia sampai dalam banget. Nah gitu. Luka sampai ada guanya itu biasanya luka ada guanya adalah luka-luka di kubitus. Yang kemarin itu dibokong sakrum kayak gitu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Ibu atau bapak kita bersihkan nih lukanya. Nah, ini mah gerakannya nggak perlu sih, intinya adalah dibersihkan aja ini ya. Set, kalau ini sudah kotor ya sudah. Karena lukanya kan dia nggak cantik kayak yang bersih kemarin ya. Lukanya kan banyak, mungkin dia ada bolong di sini, bolong di mana ya. Usap ini udah. Yang penting tidak usap gini ya. Ini ya. Sekali usap begini udah. Nah, kalau misalkan mau lagi ya baliknya. Nah, ini ya dibersihkan, ini juga dibersihkan. Nah, kalau sudah, kalau ini kita letakkan pinsetnya di atas ini. Jangan dimasukkan begini ya. Ada begini ya. Satu ditaruh di sini aja, ini di atasnya gini ya.
dicelup nih ya. Ya kok regetmu, cara enak saya regetmu ya. Lantas ambil kan basicnya ini bersih sebenarnya. Kita sudah omkan ya. Nah ini pakai apa di sini? Kasa steril. Pencet sini, ini satu di sini. Kita mau mengeluarkan pesnya. Agak basi. Pasien orang bergeloi, jangan. Bapak izin ya Pak, Ibu izin. Ini saya mau mengeluarkan pesnya dulu. Nanti kalau nyeri pasiennya disuruh ngomong. Pasiennya disuruh tarik nafas dalam. Permisi Pak, Bu ya. Saya pencet ya Pak ya. Pencetnya juga halus ini juga metu. Jenenge pencet tuh ini ditekan. Tekannya dari luar sini ke dalam luar. Ogak ini kualek kowe ya. Bocok. Lukanya kan di sini, berarti kan di sini. Ciruk sendiri bisa. Bocil. Nah, itu ya. Ya. Setelah ini nggak penis apa weh? Dari segala Jaluk aku kok. arah ini ke dalam muka. Nah, ayo susut cepat juga ya ritmenya. Satu. Gimana Pak? Ngeri enggak? Sakit. Ya, lagi. Ngeri enggak? Dikira aku mau. Tarik nafas dalam. Kamu beri apa ya? Tarik nafas dalam gitu ya. Oke, nah ini terus baik banget nih. Ya, buang di sini. Kalau misalkan kok masih ada, ya ambil lagi, diulangi lagi, fleksibel sesuai kondisinya luka gitu ya. Oke, kemudian kita lihat nih ada jaringan kulit yang mati. Berarti kita ambil kasa, taruh di sini ya. Kemudian kita ambil gunting. Ini gunting debridement ya, namanya apa ini? Gunting debret Ingat bentuknya ya gimana? melengkung ke atas. Melengkung ke Atas. Ojo keliru karo gunting Ban. ini gunting debridement yang melengkung ke atas ya. Ini gunanya nanti untuk mengambil jaringan kulit yang mati. Udah ambil. Pak, Bu, permisi ya. Saya mau ambil jaringan kulit yang mati. Nanti kalau misalkan ada rasa nyeri, silakan bilang gitu ya. Bapak bilang aja nanti kalau nyeri ya Pak ya. Saya mulai gunting ya Pak ya. Ini ada beberapa yang jaringan harus diambil gitu ya. Ini sama sini ya. Diangkat dulu baru dipotong, naruh sini. Angkat dulu baru dipotong. Ya, ini untuk yang jaringan kulit mati loh. Ya sampai bersih, harus sampai bersih. Diangkat dikit. Lihat ekspresinya. Sakit nggak Pak? Nggak Mbak. Oke, aman. Oke, sakit nggak Mbak? Nggak Mbak, tapi dia gini. Aku sendiri gini. Bapak, bener nih, nggak sakit. Mbak sakit nggak pusing loh. Kita lihat ekspresinya pasien ya. Jadi pasiennya kita lihat nggak akan ekspresi itu nggak akan bohong. Ya, ini kita ngomongin tapi tatapan mata kan nggak bisa ini ya. Kamu ada lama tahun kamu nek kamu ngapusi jadi ini pasien tuh nek gitu. Ngomong kamu lagi bunyi sesuatu. Lihat aja matanya itu sih. Gitu ya. Pas dia gini. Ayo kita fokus lihat kamu. Lihat sini. Oke, sudah bersih. Ini sudah tidak dipakai. Taruh di dalam bengkok yang berisi Risol. ini sudah kotor kan ini. Oh, kita ulangi lagi dibersihkan. Itu tuh risolnya apa? Gunting. Terus pinset sirukis. Kita bersihkan dulu. Kita bekasnya di treatment mungkin masih nempel ya di sini. Bersihkan, dibalik sampai sekiranya luka sudah bersih, oke. Ya, tergantung kondisinya pasien. Oke, kita keringkan. Kemudian kita mulai untuk memberikan topikalnya. Pinsetnya ora deh kayak. Cuman Siruknya soal diambil. masa. Berarti W2 tapi nganggo anatomis. Berapa sih? Sesuai luka ini kita juga bisa kan lukanya ada 2 bolong ya. Taruh di buka instrumen ya, biar nggak jatuh kemana-mana. Buka instrumen.
Ya, ambil satu. Banter biat. Nggak bisa. Yang diambil itu tengahnya ya. Ini kan ada lapisan tuh. Ini kan ada lapisan. Nah, kan bisa dibuka gitu. Nah, ada lapisan tadi. Ini buang aja nih. Nah, buang. Oh, jalan-jalannya tuh ini loh, jalan ketok ya. Ini jalannya. Diambil. Oh, ini yang dipakai yang ini. Ojo sing iki. Dipakai yang iki ya. Jenengku kan udah ora ngerti tuh. Ini iki ya. Ini kok capek ya anak-anak kok. Tak berfaedah ya. Nih, pluk. Jadi jangan sampai melukai ya. Nek itu enggak luka bisa tuh di ini tuh. Ini selada ini. Terus habis itu satu lagi ambil sama kayak tadi ya. Dibenggak ke sini. Ini toh. Ambil, jangan sampai jatuh. Ini sosok yang menurut. Yuk kamu boleh taruh nafas dalam. Ini wajar, duduk wajar ya. Ambil satu. Banget tuh. Ambil satu lagi nih. Yang ini sampai tangan. Nah, ini bisa. Kudu sampai. Kalau ini kudu sampai. Kudu susu. Awak ya. Kan ini sudah tidak dipakai, tapi masih kita ambil untuk busa. Berapa ya gulanya? Harus ditutup semuanya. Tidak boleh kita Ayo kon dik jebret. Assalamualaikum. kita mulai Kono. Jajanan akeh lho ning mburi mana. baca kayak gini ya, siapa tahu dia belum tahu. Jajanan akeh lho ning mburi mana. Oke, menang. Sampai kesel. Lo asrama nganggur. Santai dia, santai pampang. Guru cari kan. Apa? Kan yo kesel yo. Minimal kan lukanya tidak langsung nempel di balutan atasnya ya, karena ada gitu. Luwe pas karep dong. Nampak iki? Kaget. Oh, tuh sih ada. Ada obatnya yang lebih murah lagi, tapi yang nggak di cover sama. Aku ndek iki to sertifikat Intan. Beda aku nanu. Yo karo ngadeg kok. Masuk ya. Kowe orang takdir.
Kurang takdirnya bisa. Bonyok ini. Intinya tidak boleh ada balungan yang terbuka, sampainya harus tertutup. Ya, kenapa satu? Kan udah grogi, jadi kan wing laler, gitu. Lu nemplok, masih tinggal tidur. Emang rosok laler nemplok pas tidur, nggak langsung masuk lah, bertelurlah di situ. 3 hari 2 hari kan cepet tuh larvanya kan bendokan ada tuh larva, gitu. Tahu-tahu dibuka sudah ada kecil-kecil gerak-gerak. Ya, jadi sebenarnya bukan salahnya perawat pasien juga, tapi bisa jadi karena personal hygiene-nya pasien yang kurang. Ya, oke sudah selesai. Alatnya ditutup. Aduh malu. Gak sengaja. Marah-marah tangan gitu. Sepil hidungnya. Ini ngasih banget. Jadi selesai pasien dia main ini. Deng. Lalu pilih di sini aja. Terminasi. Isinya apa? Isinya terminasi apa? Evaluasi. Ya. Kita rapikan hasilnya dulu. Selesai. Kemudian jangan lupa kalau terminasi itu sampaikan hasilnya ya, kondisi lukanya kayak gimana sampaikan ke pasien. Misalnya, Pak, Bu, ini alhamdulillah tadi sudah selesai ya untuk perawatan lukanya, sudah saya bersihkan. Tapi nanti masih ada tesnya, dia ngomong masih ada tesnya dan kemudian masih ada jaringan kulit yang mati ya. Jadi tadi sudah saya bersihkan tesnya, pas itu nanah ya Bu, makanya nggak paham. Nanahnya sudah tadi keluar banyak gitu ya, sudah saya bersihkan, kemudian sudah saya jaringan kulit matinya juga saya sudah bersihkan gitu ya. Gimana tadi waktu perawatan lukanya nyeri banget ya? Betul. Iya tadi Mbak ini saya ada beberapa yang enak dari pasien pakai cara tadi misalkan dia nggak tahu kayak saya. Oh silakan saya jelasin. Kemudian habis itu ingat RTL-nya disampaikan kamu mau ngapain? Kira-kira ngapain? Habis sudah selesai perawatan luka mau ngapain? Hah? Memberikan layanan apa spesifik? Apa? Cek CTM nih misalnya insulin misalkan ya dia kan pasiennya kasusnya DM. Jadi Pak nanti sebelum makan siang misalkan jam 12 misalnya ya, nanti saya akan kesini untuk memberikan injeksi insulin sebelum Bapak atau Ibu makan. Jadi insulin itu kan diberikan 30 menit ya. Iya, sebelum makan ya. Boleh. Ada lagi apa? Ada lagi apa? Ya, lukanya luka bukan DM tapi luka tetanus. Masa insulin? Kan nyambung. Kayaknya DM toh. Luka tetanus itu kan juga luka infeksi. Tetanus kan luka infeksi. Ya, sudah. Makanya udah divaksin toh. Sama apa lagi? Ada lagi apa? Apa lagi kira-kira kalau obat apa? Spesifik. Obat apa? Antibiotik. Antibiotik itu untuk apa toh? Anti bakteri, anti peradangan, inflamasi itu diberikan obat antibiotik. Kalau panas berarti obat apa? Anti panas. Anti piretik itu obat untuk ya demam. Apa lagi kalau misalkan obat nyeri? Ayo, pasiennya kesakitan. Analgesik dia kalau antibiotik itu untuk obat antibakteri, anti peradangan, ya virus dan sebagainya itu obat antibiotik. Tapi kalau panas pasiennya demam itu antibiotik. Kemudian kalau apa namanya obat nyeri berarti analgesik. Misalnya pasiennya dahak, terus dikasih
fisioterapi dada ya besok semester 3 ya. Fisioterapi dada kamu tepuk-tepuk, kemudian habis itu kamu kasih air hangat kok juga betul-betul. Berarti dia harus butuh obat untuk membantu mengencerkan namanya Dada kok ya punggung malah. Hah? Apa namanya? Apa? Apa ayo untuk melegakan. Oh, bela kombi. Ini silakan latihan. Lu seru mengeluarkan dada. Kalau minat mau dipakai, ini ya boleh.